fallahu mawjudun qadimum bagi mukhalifun lil khalqi lil itlaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ikhwanihi min al-anbiya wal malaikatil muqarrabin wal awliya. Al-Imam Abdul Wahab Ali Syarani wal Syekh Ali Ibrahim Al-Madbuli jami' masyayikhina sadatina suhud masyayikhina al-Nasyabaniyah wa masyayikhihim ala arwahi masyayikhina bihadal ma'ad. Allah ya'idu alaina wa ala barakatihi wa asrarihi wa anwarihi. Asa yahdiyani Rabbi li aqraba min hadha rashad. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahman asta'in ihdinas siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita mulai membaca sedikit ya, kemudian nanti kalau bisa dipraktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa min ru'yatihil hasanati. Kemudian bertaubat dari melihatnya orang itu kepada kebaikan-kebaikan. Summa min ru'yatihi, kemudian dari melihatnya orang itu annahu, bahwa sesungguhnya orang soro adalah telah menjadi ma'dudan, adalah dihitung min fuqara'iz zamani, dari kaum fuqara atau orang-orang fakir di zaman itu. Yang dimaksud fuqara di sini adalah para sufi atau para salik. Salik itu para penempuh thariqah, penempuh jalan kesufian. Ini ungkapan lainnya adalah fuqara'uz zaman atau fuqara. Nah, orang fakir, maksudnya fakir itu kepada Allah. Summa min ru'yatihi, kemudian bertaubat dari melihatnya orang annahu, bahwa sesungguhnya ia orang itu shadaqa, telah sungguh-sungguh fi taubati, di dalam taubat. Summa min kulli khatirin, kemudian bertaubat dari setiap
bersitan hati yakhturu lahu, yang terbersit lahu baginya, fi ghairi mardhatillahi ta'ala, di dalam sesuatu yang tidak diridhoi Allah, atau di dalam selain ridho Allah ta'ala, atau di dalam sesuatu yang tidak diniatkan memperoleh ridho Allah. Ada beberapa kemungkinan. Fi ghairi mardhatillahi ta'ala, di dalam selain ridho Allah, artinya dalam sesuatu yang tidak diridhoi Allah, atau di dalam sesuatu yang tidak diniatkan untuk memperoleh ridho Allah. Wa amma nihayatuha, dan adapun pungkasannya taubat, fattaubatu, maka ialah bertaubat kullama ghafala, setiap kali dia lalai an syuhudi rabbih ta'ala, dari menyaksikan Tuhannya. Menyaksikan artinya dengan mata hatinya. Tarfata ainin, di setiap kedipan mata. Wa dzakara, dan telah menyebutkan al-muhaqqiquna, siapa para ulama yang ahli tahqiq. Artinya ahli tahqiq itu yang telah mampu untuk memilah mana yang palsu dan mana yang sesungguhnya, mana yang itu penting dan mana yang tidak penting, mana yang itu hakikat dan mana yang bukan hakikat. Itulah al-muhaqqiqun min ahli thariqi, dari ulama ahli thariqah. Artinya dari ulama yang memimpin para murid untuk menempuh jalan Allah. An-naman, bahwa sesungguhnya orang nadama yang menyesali, ala dzambihi, atas dosanya man, wa tarofa bihi, dan mengakui bihi, dengan dosa itu, faqad sahhat taubatuhu, maka sungguh telah sah taubatuhu, apa taubatnya orang, taubatnya man. Di annallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala lam yakussu alaina, tidaklah mengisahkan alaina, kepada kami, fi taubati abina, di dalam taubat ayah kami, as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam, yang bernama Nabi Adam alaihi salatu wassalam, illal i'tirafah, kecuali mengisahkan tentang pengakuan, wan nadama, dan penyesalan. Walau kanna thammah, maka seandainya ada thammah, ya, selain dari hal tersebut, amrun zaidun, apa perkara zaidun yang lebih atau yang merupakan tambahan, la qassahu,
maka akan mengisahkan siapa Allah alaina hu kepada amrun zaitun alaina kepada kami. Wa qaulul ulama, dan adapun perkataan para ulama, anna min syarti taubati, bahwa sesungguhnya termasuk dari syarat taubat al-iqla'ah, adapun melepaskan diri dari perbuatan dosa tadi atau dari apa yang wajib ditaubati, wal azmah, dan tekad alla ya'uda, untuk tidak kembali. Innama akhadhuhu, sesungguhnya akhadhuhu, mereka mengambil para ulama hu kepada syarat taubat itu bitoriqil istimbati, dengan jalan penalaran atas dalilnya, penggalian atau penalaran atas dalil. Idh an-nadimu, mengingat an-nadimu, adapun orang yang menyesali ala syai'in, atas sesuatu, min lawazimihi, ialah termasuk dari hal-hal yang pasti, hal-hal yang pasti menyertai kepada an-nadim, kepada orang menyesali itu al-iqla'u, adapun melepaskan diri dari dosa, wal azmu, dan bertekad alla ya'uda, untuk tidak kembali. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini mari kita mohon kepada Allah agar menjadikan majelis kita ini bukan sekadar majelis ilmu, meski majelis ilmu juga penting, tapi juga ilmun wa amal, ilmu dan amal, serta ilmun wa amalun wa futuhun, ya, adanya suatu hal yang dibuka oleh Allah pada hati kita. Karena semua pelajaran yang ada di kitab Al-Minhaj Saniyah ini sebenarnya merupakan pelajaran tentang perbuatan kita sendiri, tentang ilmu yang harus terus-menerus dipraktekkan dan bukan sekadar teori, apalagi sesuatu yang dihafal. Jadi 3 hal yang kita harapkan, ada ilmu, ada amal, ada futuh atau buah. Katanya orang di kota itu pencerahan, ada pencerahan batin. Ini yang paling mahal, yang paling sering kita abaikan di setiap majelis kajian-kajian ilmu, khususnya ilmu tasawuf. Karena mempelajari tasawuf, banyak belajar tentang tasawuf, tapi tidak diamalkan, itu kurang begitu banyak bermanfaat, bahkan banyak berbahaya. Karena kita seakan-akan mengutip pendapat-pendapat para sufi, padahal kita sendiri tidak pernah merasakannya. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu rasa, ilmu jiwa, ilmu batin, ilmu hati. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk mengamalkannya. Dan sebenarnya yang paling pantas mengajar semua kitab, isi kitab Al-Minhaj Saniyah ini ya seorang guru sufi, bukan kayak saya ini. Dan yang paling batas belajar juga adalah orang yang disebut di sini ahlut thoriq, ya. Orang yang memang niat untuk sedang menempuh jalan Allah. Walaupun guru-guru kita memberikan keleluasaan kepada kita bahwa para santri itu ya harus mulai belajar untuk bertorikoh. Meski torikoh itu dalam arti luas adalah mencari ilmu. Bertorikohnya para santri itu adalah mencari ilmu.
Nah, dengan mencari ilmu, dia masih ada peluang mendapat hidayah dari Allah. Tapi thariqah dalam arti khusus, itu menempa diri, membekali diri dengan sejumlah pengetahuan yang diasah ya dengan amal, dengan mujahadah, dengan usaha yang kuat untuk mencapai jalan-jalan yang lebih tinggi dalam bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami proses-proses di dalam diri kita yang memungkinkan kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah aku? Siapakah penciptaku, kan gitu. Dari aku kemudian mengenal kepada penciptaku. Dari mengenal aku kemudian mengenal kepada Tuhanku. Nah, dan sekarang kita mencoba itu. Pertama mengenai taubat. Saya kira ini kita sedikit ulas ya. Jadi ini macam-macamnya taubat ya. Jadi taubat itu kita masih remang-remang mungkin. Kita sering mendengar ayo tobat, ayo tobat. Bahkan yang mengatakan sendiri tidak bertaubat kan. Cuma menyuruh orang. Karena taubat itu artinya kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, meninggalkan sesuatu yang tercela. Tapi taubat itu ternyata punya tingkatan-tingkatan dan step-step atau langkah-langkah. Ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan dan ada pungkasan. Permulaannya bertaubat dulu dari dosa-dosa besar. Ini juga butuh proses. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Kita pun belum memulai ini. Yang pertama juga belum mulai. Gitu. Ya. Kemudian bertaubat dari dosa kecil. Sampai mata batin Anda bisa melihat bedanya dosa besar dan dosa kecil, Anda baru bisa lolos dari 2 baris ini. Atau batu minal kabair. Kalau belum mampu membedakan itu dengan mata batin, ini bukan akal ya. Mata batin yang benar. Mata hati sampean itu bisa membedakan ini dosa besar, ini dosa kecil. Itu belum mengamalkan berarti 2 baris ini. Atau batu minal kabairi itu musogair. Jadi saya usahakan lagi, sampaikan dulu al-kabair itu besar karena banyak terkait dengan kezaliman kepada orang lain. Kalau as-saghair itu mungkin dosa-dosa yang tersembunyi namun tidak menyakiti orang lain secara langsung. Tapi ada yang tersembunyi tapi dosa besar seperti dengki, iri, tamak, ujub, riya, sombong, dan seterusnya. Kemudian taubat dari hal yang makruh, taubat dari hal yang khilaful aula, meninggalkan sunnah ya. Seperti sering tidak sholat duha, itu khilaful aula. Kemudian ini taubat dari melihat suatu kebaikan di dalam dirinya. Ini juga penting ditaubati. Karena kalau kita masih melihat diri kita ini pernah melakukan kebaikan, dan kebaikan itu masih kita anggap sebagai catatan amal kita, itu justru patut ditaubati. Kenapa? Ini termasuk sudah cukup tinggi. Kenapa? Karena kebaikan itu semata-mata sebenarnya adalah ma'unah Allah. Bukan karena kita pada dasarnya orang yang baik. Karena mungkin kebaikan itu ada motivasi dari hawa nafsu kita. Mungkin diam-diam, jangan-jangan ketika kita melakukan kebaikan, kita itu sedang berharap dipuji. Atau berharap minimal dilihat oleh diri kita sebagai orang yang baik. Hati-hati dengan sebutan orang baik, orang soleh, orang yang dan seterusnya. Karena itu berarti Anda masih menganggap diri Anda baik. Gitu. Jadi melihat kebaikan saja itu patut ditobati. Jadi tadi saya sholat,
Itu taubat teman. Subhanallah. Kapan kita mampu taubat sampai level seperti ini gitu. Kemudian juga hal yang patut ditaubati itu kemudian ini berarti kan ada tahapan-tahapan. Melihat bahwa dia itu termasuk dari orang-orang yang sudah pantas menyandang gelar sufi. Kemudian ini udah tidak mampu saya. Karena saya khawatir munafik ya. Nanti saya dibilang, oh, Mas Wayat itu sudah sampai ke tingkatan ini. Oh, na'udzubillah. Sama sekali belum. Jadi puncaknya apa? Secara teoritis, ini teorinya saja ya. Secara teoritis dan kita semua yang ada di majelis ini belum mampu sampai ke tingkatan ini. Bertaubat dari apapun yang membuat lalai meski cuma sedetik dari menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan dalam arti apa? Melihat segala sesuatu yang tampak bukan sesuatu tapi Allah. Melihat makanan Allah. Melihat meja Allah. Melihat, bukan berarti Allah itu jadi makanan, bukan. Tapi maksudnya dia ingat kepada Allah sehingga menutupi pandangannya dari segala sesuatu yang lain. Dia melihat perempuan, dia ingat Allah. Dia melihat temannya, ingat Allah. Nah, ini adalah taubat yang paling tinggi. Kalau ada orang lalai sejenak saja, itu dia sudah merasa bersalah sekali. Ini taubatnya para nabi, para rasul, dan para kekasih Allah. Nah, syarat sahnya taubat menurut para ulama cukup dua hal, ya, yaitu al-i'tiraf wan nadam. Cukup pengakuan penyesalan, pengakuan dan penyesalan. Yang penting kita ngaku itu ya. Karena terkadang untuk mengaku kita begitu sulit. Terkadang kita di dalam diri kita ini masih ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mengaku. Perasaan bahwa kita itu pantas melakukan dosa tersebut. Enggak, dosa itu masuk akal kok, saya melakukannya karena begini. Sehingga kita tidak kunjung mengaku. Dan mengaku ini bukan kepada manusia, pertama-tama mengaku kepada Allah. Dan yang kemudian yang kedua, menyesalinya. Dan ini yang diceritakan Allah kepada kita di dalam taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nama taubatnya Nabi Adam, beliau mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu. Nabi Adam mewakili dengan istrinya ya. Nabi Adam dan istrinya menghadap kepada Allah waktu diturunkan sebelum diturunkan ke muka bumi. Jadi ini taubatnya Nabi Adam di surga. Jadi taubat itu pertama itu di surga. Bayangkan ya, di surga masih bertaubat Nabi Adam. Taubatnya itulah yang kemudian direkam di dalam Al-Quran dengan kalimat itu. Dan itu diilhamkan oleh Allah kepada hatinya Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Nabi Adam menerima beberapa kalimat wahyu dari Allah. Itu kemudian Allah menerima taubatnya. Apa itu kalimat itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana zalamna, ya Allah, kami zalim. Kami menganiaya, kami menyakiti kepada diri kami sendiri. Yang awalnya kami itu hidup senang, sekarang berganti menyesal. Rabbana zalamna anfusana. Ini pengakuan ini dia. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, kami akan jadi orang yang rugi. Maka saat itu Allah telah mengampuni Nabi Adam. Nah, tapi ada takdir Allah berikutnya. Kulnah bitu minha jami'a. Turun Nabi Adam ya, turun. Sekarang kamu dan Hawa turun semua. Kamu
ditempatkan di muka bumi. Bukan sebagai hukuman, tapi itu takdir Allah. Karena Allah sudah menerima taubatnya Nabi Adam di surga. Nah, itu bukan waktunya lagi kalian di surga. Artinya apa? Qulna bitu minha jami'a, turun kamu dari surga itu, semuanya turun. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya, yaitu Ibunda Hawa, leluhur umat manusia, itu ayah dan ibu kita pertama ini Nabi Adam dan istrinya Hawa, ya, itu diturunkan di muka bumi. Nah, di sini. Jadi secara umum katanya para ulama, unsur terpenting dari taubat itu adalah pengakuan dan penyesalan. Nah, simple ya, simple sederhana, mengaku menyesal, mengaku menyesal. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, sebenarnya hal-hal yang lain tidak diperlukan. Apa itu? Misalnya apa? Jerah ya, al-iqla itu jerah. Melepas diri, artinya jerah dan berjanji tidak akan mengulang. Nah, itu otomatis sudah. Karena kalau benar seseorang itu mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dia tidak akan menyesali, dia tidak akan mengulanginya. Nah, jadi ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Dan begini ya, pintu Allah yang paling terbuka, luas bagi para hambanya, yang paling banyak kan para pendosa seperti kita. Paling banyaknya isinya alam ini ya para pendosa seperti kita. Maka pintu Allah yang paling luas adalah pintu taubat. Artinya maghfirah Allah, itulah yang paling luas Allah berikan kepada siapa-siapa yang mau bertaubat kepadanya. Semakin sedikit orang-orang yang menempuh satu jalan, ya semakin juga jalannya semakin pintunya juga tidak main-main ya, seperti pintu mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, kalau ini mungkin 1:10.000. Ada orang aku cinta kepada Allah zaman sekarang, saya ingin membuktikan. Kita harus buktikan, dan mungkin dia harus membuktikan dirinya apa benar seperti itu. Karena apa? 1:10.000 mungkin, kalaupun ada. Ya, jadi paling banyaknya dan paling terbuka lebar ya. Tentunya semua pintu Allah terbuka lebar bagi siapa yang ingin masuk. Namun pintu taubat, pintu ampunan Allah, itu yang setidaknya paling kita harapkan untuk diri kita yang penuh dengan dosa-dosa ini. Ya, itu sebagai pengantar, dan minta tolong untuk sesi berikutnya tidak usah direkam ya, dimatikan saja rekamannya. Ya, mari kita belajar untuk mengamalkan apa yang kita pelajari ini dari 2 sesi atau 3 kali sesi pertemuan ini, sampai ada hasilnya di dalam diri kita. Ya mohon maaf ya kalau untuk ngaji secara umum Anda ingin memperdalam wawasan tasawuf, ya saya kira sudah sangat banyak apa yang disampaikan oleh guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jati. Beliau tidak pernah bosan-bosannya mengantar kita untuk mengenal ilmu-ilmu yang penting kita ketahui sebagai santri maupun
sebagai orang yang hamba Allah ya, sebagai hamba Allah yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, kuliah-kuliah tasawuf beliau itu luar biasa, itu kuliah yang sangat tinggi dan bermutu ya. Saya kira itu. Namun apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak akan menambahkan apapun kepada materi beliau yang sudah sangat baik. Namun saya hanya mengajak Anda, kita ini para pendosa ini, belajar, ayo kita belajar. Para sufi zaman dulu tidak suka cara seperti ini sebenarnya. Pernah ada sufi yang ngaji seperti ini, suruh bakar aja bukunya. Kamu belajar tasawuf pakai kitab kayak gini, bakar aja. Tasawuf itu bukan ini. Tasawuf itu apa yang ada di hati sampai. Ini itu sufi zaman dulu ya. Kalau kita nggak boleh bakar kitab loh, ini karyanya ulama. Tapi kalau sampean mengatakan saya sudah belajar tasawuf hanya karena hatam kitab ini, kitab itu, kitab ini, kitab itu, Anda tertipu. Tasawuf itu ilmu yang luar biasa. Bahkan tasawuf itu tidak bisa sepenuhnya selesai dengan kitab-kitab ini. Kenapa? Karena misteri hati manusia, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadi sumber ya, paling besar di dalam kita belajar. Makanya Anda jangan terpaku hanya kepada kata-kata ini. Saya sering mengatakan ini modulnya saja, ini teorinya. Apakah Anda pasti dapat manfaat dari semua ini? Tergantung Anda, tergantung hidayah Allah yang tiba kepada Anda, tiba kepada saya. Makanya mari kita belajar ya, belajar untuk mengamalkan. Jadi kita ingat-ingat pesan dari Imam Abdul Wahab Asy'arani. Syarat kita bertaubat adalah dua hal. Sesali, akui dan sesali. Akui dan sesali, mengakui dan menyesali. Mengakui dan menyesali. Nah, kalau dua ini belum terpenuhi, berarti belum sah taubatnya, gitu ya. Kira-kira demikian. Ya ini, mengakui dan menyesali. Dan soal apa yang ditaubati, kita taubat pokoknya dari sesuatu yang tadi itu telah disebutkan. Segala sesuatu yang kalau bisa puncaknya sesuatu yang membuat kita itu berpaling dari Allah. Demikian ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya di sesi ini ingin mengajak kita bersama-sama membaca istighfar dan kita sama-sama ayo bersama-sama. Bukan berarti saya pemimpin teman-teman ya, banyak para guru yang lain yang lebih berhak, tapi saya sebagai teman yang menemani Anda di sini ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama kita mencoba merasakan sedikit kalau ada apa yang dimaksud dengan taubat tadi. Untuk bersama-sama kita mengamalkannya. Allah. Ya, kalau boleh diizinkan saya minta waktu 10-15 menit ya. Kemudian nanti kita tutup dengan doa bersama. Jadi minta tolong dipertimbangkan kembali keinginan Anda untuk belajar kitab ini. Minta tolong. Saya bukan nakut-nakuti lah. Kalau Anda tidak sanggup, mending jangan belajar ini Al-Minahusani ini. Kenapa? Karena konsekuensinya Anda tahu tapi tidak mengamalkan. Ke depan ini, ke belakang tambah berat lah. Ini kitabnya aja tipis. Tapi isinya ini mungkin 20 tahun Anda baru bisa amalkan. Mungkin 10 tahun baru bisa Anda amalkan. Tapi alhamdulillah,
Kalau Anda masih mau bertahan, alhamdulillah. Ya, sekali lagi ini satu hal yang positif, insya Allah. Apa boleh saya teruskan ini ya? Kita tutup dengan doa ya nanti ya. Dan nanti kalau misalnya di rezekiin ada sesi tanya jawab, ya monggo. Saya mohon untuk dimatikan lampunya yang di sini. Yang di sini mohon di sedikit disuramkan biar tidak terlalu silau. Di dalam bisa dimatikan. Yang di sana enggak usah, sudah biarin cukup. Ya, itu di kamar aja. Ya, di kamar bisa dimatikan. Alhamdulillah. Mari kita memperbanyak membaca istighfar ya. Lisankan suatu istighfar kita membaca istighfar dengan bil lisan ya, lisankan istighfar di mulut kita dengan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi, dan kita niatkan semua ini untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepada kita malam hari ini dan di malam-malam sebelumnya tentang apa itu taubat, yaitu ilmu taubatnya. Kita niatkan untuk mengamalkan ilmu taubat dengan berusaha untuk mengakui kepada Allah ya, mengakui kepada Allah dan menyesalinya. Apa yang hendak diakui itu yang muncul di dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam rupa hal-hal yang membuat kita menyesali hal tersebut kepada Allah. Gitu. Mari kita baca istighfar bersama-sama. Saya pun juga ikut membaca istighfar dengan niat tidak ada lain kecuali kita belajar untuk terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Konsentrasi kepada diri kita, kita ingat, kita muhasabah. Ingat-ingat dari detik ini sampai waktu-waktu yang telah lewat. Betapa banyak hal yang telah kita lewati, yang telah kita lakukan. Dan kita lihat-lihat, kita periksa apakah semuanya tidak ada satupun dosa di dalamnya, atau justru di situ penuh dengan dosa, penuh kesalahan, penuh hal yang membuat kita menyesal. Kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada diri kita dan kepada sesama. Kita lihat, tampakkan dengan tajam gambaran di dalam hati kita, wudhu kita sejak kita baru bangun tidur, kemudian kita berwudu, sholat, apa yang kita lakukan setelah kita sholat. Apakah kita telah menjaga sholat kita?
apakah kita telah menjaga kewajiban kita kepada Allah? Dosa-dosa kita kepada sesama, terutama kepada orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita, bapak dan ibu kita, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ucapan yang mungkin pernah menyakiti orang lain, terutama kedua orang tua kita, yang mungkin itu belum diampuni oleh Allah, yang mungkin itu belum diampuni oleh Allah, yang mungkin itu juga belum dimaafkan oleh orang-orang yang kita pernah sakiti, pernah kita kecewakan, terutama kedua orang tua kita dan guru-guru kita, teman-teman kita, yang membuat kita tidak nyenyak tidur dan membuat kita kepikiran. Yakinlah bahwa itu adalah suatu dosa. Itu adalah suatu dosa. Karena kita telah membuat kecewa dan sakit hati orang lain. Lebih-lebih menyakiti hati orang lain. Dan terutama dosa kita kepada Allah. Karena kita sering mengabaikan perintahnya. Sehingga kita merasa jauh dari Allah. Kita tidak merasakan manisnya ibadah. Kita tidak merasakan kehusyuan apa-apa ketika membaca Al-Quran, ketika bersujud kepada Allah. Karena gersangnya hati kita. Karena hati kita yang penuh dengan kesibukan-kesibukan. Dan dosa-dosa yang kita perbuat. Kita yang masih menganggap diri kita ini baik, berjasa kepada orang, hebat, menganggap diri kita pantas untuk dikagumi. Menganggap diri kita suci, menganggap diri kita bersih. Semua anggapan-anggapan itu adalah hal yang harus kita tinggalkan dan taubati. Siapakah aku? Siapakah aku sebenarnya? Tanyakan kepada diri kita. Siapakah aku, wahai diri? Ya Allah, siapakah aku, ya Rabb? Siapakah aku sebenarnya, ya Allah? Mari kita masuk ke dalam hati kita sendiri, ke dalam pikiran kita yang paling dalam untuk menjangkau hati kita yang selama ini tertutupi oleh dosa-dosa dan berbagai persoalan hidup yang lain. Kita yang sulit merasakan ketenangan, ketenteraman, kehusyuan, konsentrasi. Kita yang masih sakit, hati kita yang masih sakit, hati kita yang masih penuh luka, penuh rasa kecewa, penuh dendam, penuh amarah, penuh dengki, iri hati, maupun sifat-sifat yang tidak baik lainnya.
hati kita yang belum bisa khusyuk, belum bisa konsentrasi, belum bisa merenungkan jati diri kita. Hati kita yang masih suka menuruti kesenangan-kesenangan kita. Itu adalah akar dari dosa kita. Mari kita baca astagfirullah. Ya Allah. Mari kita mengakui ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang tidak benar di dalam diri kita. Ada yang error di dalam diri kita. Ada yang tersembunyi di dalam diri kita. Dosa-dosa yang paling halus. Kotoran-kotoran diri yang paling samar. Tampakkan itu kepada diri kita. Tampakkan kepada hati kita. Ini dosaku. Mohon kepada Allah untuk bisa menampakkannya kepada kita. Siapakah aku? Siapakah diriku dan jati diriku? Sampai kita sadar bahwa kita hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa diri kita sebenarnya tidak bisa ada dan tidak punya kekuatan kecuali mendapat pertolongan Allah. Mari kita ingat asal-usul diri kita yang dulu lahir, besar, dewasa sampai sekarang. Kita ingat kesalahan-kesalahan kita sejak kita kecil, muda, sampai remaja dan tua sampai dewasa sekarang. Kita ingat jasa kedua orang tua kita. Kita ingat dosa-dosa yang sering kita perbuat untuk mereka-mereka yang telah berjasa kepada kita. Mari kita hitung satu persatu dosa kita pada Allah. Karena kita belum kenal jati diri kita kepada Allah. Kita merasa begitu jauh kepada Allah. Dan juga dosa-dosa kita kepada orang lain. Sehingga hati kita merasakan pahitnya dosa tersebut. Hati kita merasa tidak nyaman dengan dosa itu. Dan kita mengakuinya sekarang, ya Allah, memang saya berdosa. Ya Allah, maka lepaskanlah saya dari dosa itu. Saya menyesalinya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya ingin belajar menyesalinya, ya Allah. Temukan satu atau dua atau beberapa dosa, kesalahan, titik hitam, noda yang paling kuat muncul di dalam diri kita, yang pernah kita lakukan dengan tangan kita, dengan mata kita sering melihat yang diharamkan Allah, atau dengan mulut kita, dengan pendengaran kita, sampai terasa semua itu pahit, sampai terasa semua itu tidak nyaman. Jika Anda belum menemukannya,
maka mungkin kita masih jauh dari taubat yang sesungguhnya. Berarti Anda patut menyesal karena Allah belum memberi kesempatan Anda untuk bertaubat pada malam hari ini. Jika Anda telah menemukannya, maka temukan itu dan sesalilah hal tersebut serta mohon kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Ampunilah aku ya Rabb. Ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampuni. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha menerima atas taubat hamba-hamba. Dan aku belajar malam hari ini, aku belajar ya Allah. Aku ingin belajar bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah. Apa yang membuat hati kita tidak nyaman itulah dosa. Menurut Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat hati kita tidak nyaman itulah dosa. Meski kita membela diri bahwa itu bukan dosa, namun itulah dosa. Dan mari kita mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa tersebut. Dalam waktu yang terakhir, kita tutup dengan doa. Dan nanti kita kembali lakukan hal yang sama. Terutama di saat kita setelah selesai sholat. Mari kita lakukan istighfar kembali 1 kali lagi atau beberapa kali lagi, kemudian kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. La ilaha illa anta. Subhanaka kuntu minadh. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka La ilaha illa anta. Subhanaka minadh dhalimin. Ya Allah. Ya Rabbi. Aku ingin sungguh mengenalmu ya Allah. Aku ingin sungguh mengenalmu ya Rabb. Meski aku penuh dengan dosa, aku sungguh ingin mengenalmu ya Allah. Aku sungguh ingin mengenal jati diriku. Aku sungguh ingin mengenal kehambaanku. Ya Allah, ya Rabb. Tuntunlah aku ya Allah. Bimbinglah aku ya Rabb. Agar aku memiliki keinginan untuk mengenalmu.
agar aku bisa selamat dari hawa nafsuku dan tipuan dunia yang menipuku, agar aku bisa selamat dari syaitonir rajim, syaitan yang selalu menggangguku dan membisikiku untuk melakukan hal-hal yang Engkau benci. Ya Rabbi, sungguh aku ingin mengenal-Mu ya Allah. Maka bukakanlah jalan bagiku, agar aku bisa sungguh-sungguh mencari hidayah-Mu ya Allah. Agar aku bisa sungguh-sungguh untuk mengharap ridha-Mu ya Allah. Siapakah aku ya Allah di hadapan-Mu saat ini ya Rabb, selain seorang hamba yang penuh dengan dosa, yang bodoh, yang jauh dari Engkau. Ya Allah, sungguh aku ingin mengenal-Mu ya Allah. Maka berilah aku kesempatan ya Rabb, agar aku mengenal-Mu ya Allah. Agar hidupku selamat dari kebimbangan, kebingungan, dan kebodohan diriku. Agar aku sadar ya Allah, siapakah diriku yang sebenarnya. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Ampunilah semua kesalahan dan kehilafanku ya Allah. Ampunilah semua kebodohanku ya Allah. Ampunilah semua kekotoran diriku. Ampunilah semua sifat hatiku yang belum baik dalam pandangan-Mu ya Allah. Ya Rabbi, beri aku kesempatan ya Rabbi, agar aku bisa mengenal diriku, dan lebih-lebih agar aku bisa mengenal Engkau ya Allah. Wahai Tuhan, wahai Engkau yang maha benar, agar aku tak senang berbuat dosa, agar aku tak senang menyimpang dari jalan-Mu, agar aku istiqomah di jalan. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku di sini, hadir di sini untuk belajar memerangi kebodohanku, untuk belajar menyadarkan diriku, untuk belajar menarik diriku ke jalan-Mu ya Allah, agar aku selamat ya Rabbi dari jalan-jalan fitnah di dunia ini, dari jalan-jalan kesesatan dan kebodohan. Sadarkan aku ya Allah, bimbinglah aku ya Rabbi. Engkau adalah pemberi petunjuk bagiku. Dan ampunilah semua dosaku. Aku malu untuk menyebut semua dosaku ya Allah. Namun aku tahu
Engkau Maha Pengampun atas segala. Engkau Maha Mampu untuk menjadikan diriku saat ini juga, detik ini juga, sebagai hamba yang mulia di sisi. Sebagai hamba yang Kau beri petunjuk. Sebagai hamba yang Kau bukakan jalan untuk menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Sebagai hamba yang Kau dekatkan kepadamu, ya Allah. Engkau Maha Mampu, ya Allah. Maka tunjukkanlah jalanmu, ya Allah. Dengan bimbingan dan petunjuk dari Rasulmu Sayyidina Muhammad dan para guruku. Ya Allah, perbaikilah apa yang rusak di dalam diriku. Sempurnakanlah apa yang kurang di dalam diriku. Tutupi semua aibku dan kekuranganku, ya. Bukalah hatiku. Sucikanlah hatiku, ya. Bersihkanlah hatiku. Tajamkanlah hatiku. Tajamkanlah mata batinku, ya Allah, untuk melihat kesalahan diriku. Dan palingkan aku dari melihat kesalahan dan dosa orang lain, ya. Aku tak pernah sanggup untuk melihat dan menilai dosa orang lain, ya Allah. Karena aku belum mengenal dosaku sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Hamba bertaubat kepadamu, wahai Tuhanku. Wahai yang menciptakan aku. Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana taqabbal minna. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfir minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqani amalan maqbul. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfir minal khataya. Rabbi
Rabbana taqabbal minna ya Allah. Al-Fatihah. Sebelumnya saya mohon maaf karena kami memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian di majelis ini. Ini sekadar yang kami bisa dan tentunya pertolongan Allah. Itu jauh lebih besar bagi kalian insya Allah di kemudian hari. Dalam suatu perumpamaan guru sufi ya, diungkapkan bahwa seorang pengajar, seorang guru itu seperti tukang kebun dan murid-murid atau siapa yang belajar di sana itu seperti tanaman-tanaman. Ada yang tanamannya sudah cukup besar, ada yang masih kecil, ada yang tanamannya sudah berbunga, ada yang masih belum berbunga, ada yang masih kering, ada yang sudah besar dan seterusnya. Bermacam-macam tanaman. Itu perumpamaan hati para murid, para santri yang belajar di suatu majelis. Maka tidak ada hak bagi saya untuk menganggap Anda semua sama, karena mungkin ya pupuk yang dibutuhkan oleh Anda dalam Anda bisa bertumbuh menjadi tanaman yang sehat itu tidak sama. Ada yang pupuknya butuh tambahan-tambahan. Ada yang pupuknya cukup satu jenis. Nah, seorang guru yang bijaksana itu pasti tahu kadar dan porsi pupuk yang pas untuk para muridnya. Oleh karena itu, jika kita merasa ibarat tanaman, diri kita itu masih penuh dengan kekurangan, dan kita setiap kali menghadiri majelis kajian khususnya tasawuf, kita belum menemukan guru atau ajaran yang tepat bagi kita. Nah, seakan-akan pelajaran yang disampaikan itu masih terasa kurang bagi kita atau tidak sesuai porsinya dengan kebutuhan kita, maka Anda tetap harus mencari guru yang lain sampai Anda menemukan jalan itu, sampai Anda menemukan titik kesempurnaan itu. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh para ulama pendahulu kita. Mereka terus belajar mencari sampai akhirnya Allah bukakan kesempurnaan bagi mereka. Dan majelis kali ini ya, dan insya Allah berikutnya, majelis-majelis berikutnya itu sekali lagi ya, tidak menjamin Anda itu akan menjadi lebih baik. Karena saya tidak pernah tahu porsi yang dibutuhkan oleh diri Anda. Namun, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kecocokan kepada diri Anda dan Anda merasakan manfaat di dalamnya, maka bersyukurlah. Itu bukan karena kehebatan ilmu kami, tapi semata-mata karena pertolongan Allah yang telah membukakan hidayah bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi, ini ibarat jualan obat ya. Obat yang ditawarkan oleh kitab ini dan disampaikan oleh saya dengan bahasa dan pemikiran saya, sekali lagi belum tentu cocok untuk Anda semua ya. Namun jika suatu saat atau sekarang atau kapanpun obat itu dirasakan cocok, masuk ke dalam hati Anda, menjadi pupuk yang bisa
membuat Anda kebal dari virus, dari hama, artinya dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit diri, membuat Anda jauh lebih baik, lebih sehat. Saya yakin itu adalah tujuan inti, tujuan utama dari pengajian ini. Pengajian ini bukan tujuannya itu hatam. Kalau Anda ingin hataman, banyak kitab, silakan, banyak forum-forum online maupun yang offline yang bisa. Bahkan sehari bisa hatam. Tapi bukan itu. Tujuannya yang paling utama di zaman seperti sekarang, kita itu jangan terlambat lagi untuk memperbaiki diri kita yang sudah banyak ketinggalan di zaman sekarang ini. Dari akhlaknya ulama-ulama terdahulu kita. Dari akhlaknya para imam, ulama, dan khususnya para sufi yang mereka itu adalah pemimpin di jalan ini. Lebih-lebih dari akhlaknya, pemimpin kita baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ya saya bersyukur, tapi semoga setiap detik waktu saya di majelis ini itu tidak mubazir. Karena saya jujur ya, saya sebenarnya punya kesibukan yang jauh lebih penting daripada berhadapan dengan teman-teman sekalian. Kesibukan saya dengan Allah jauh lebih penting daripada kesibukan saya dengan teman-teman kalian. Saya di jam-jam seperti ini punya satu kesibukan sebenarnya yang gak bisa saya tinggal. Tapi demi ilmu, demi tugas syiar, harus tetap disampaikan, harus tetap oleh karena itu, ya sekali lagi mudah-mudahan saja tidak ada satupun detik yang sia-sia. Dan jangan pernah beranggapan bahwa majelis tasawuf itu bisa dirutinkan ya. Saya mohon maaf. Iya kalau pelajaran matematika sampai kursus seminggu 2 kali bisa enak itu. Yang dirutinkan tuh dohirnya saja, tapi kalau batinnya tidak bisa. Makanya kalau nanti di tengah jalan kita belajar tasawuf, di tengah jalan bisa aja. Karena bisa jadi hidayahnya dibuka di tengah jalan. Bisa jadi Anda ketemu saya di becak mungkin, atau ketemu orang siapa. Bisa jadi ketemu Nabi Khidir di Tanjung mungkin ya. Anda belajar tasawuf, itulah tasawuf. Tasawuf itu bukan semata-mata ada di masjid, di mushola, di pomas, apalagi di kamar Anda, tidak. Makanya pengajian tasawuf itu sebenarnya ya mohon maaf ya, tidak bisa dirutinkan. Apalagi setiap hari, setiap minggu itu tidak bisa sebenarnya. Mohon maaf. Tapi ya kalau pengajian kitabnya bisa. Tapi kalau tasawufnya tidak bisa sebenarnya. Tasawuf itu kapan hati kita terbuka, itulah tasawuf. Makanya Anda harus mawas diri terus. Kapan hati saya terbuka? Itulah tasawuf. Ya. Itu saat ada santri datang kepada saya. Tidak diundang. Dia datang. Dia nangis. Saya Gus, saya ingin taubat, ingin jadi orang yang lebih baik. Subhanallah. Tidak nyangka. Padahal saya waktu itu mau tidur sudah. Bingung saya. Gimana? Ya, itulah saat Allah buka hatinya. Itulah awal dari tasawuf. Jadi Anda jangan tertipu. Saya pasti sudah belajar tasawuf gara-gara sering hadir pengajiannya. Guru ini, guru itu gitu. Sekali lagi ya, ini baru secara dohir saja ya. Oleh karena itu, mari kita belajar lebih keras lagi khususnya di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi tidak ada jaminan ya pengajian ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya akan mau memberikan perhatian warning kepada Anda.
Karena di zaman sekarang ya, mohon maaf, banyak pengajian tasawuf yang menjanjikan obat tapi sebenarnya memberikan racun. Hati-hati. Dia tanpa obat tapi sebenarnya dia sedang meninikan racun. Dia memberi nasihat-nasihat yang bijak, tapi bagi orang yang menyampaikan, khususnya bagi pengajarnya itu, menjadi racun. Kenapa? Inilah fenomena tasawuf di zaman sekarang. Makanya ya, kalau belajar tasawuf sebenarnya harus belajar sama guru yang memang masyayikh, yang sudah top gitu. Sekali lagi, saya nggak mau itu dan takut sekali. Makanya saya jujur sebenarnya sangat tidak pantas mengajar kitab Minahusani ini. Namun karena ini amanah dari guru kita, Mbak Bima Syahena, ya sudah kita ngaji saja. Soal apa yang Allah buka setelah ngaji atau sebelum kita ngaji, itu sudah bukan wilayah saya, dan semoga saya cuma mendoakan semoga itu terjadi kepada Anda semua. Allah buka sesuatu di hati kita semua, dan saya pun juga mendapat manfaat dari pengajian ini, menjadi pengingat bagi diri saya yang masih tertatih-tatih belajar. Dibanding Anda yang mungkin ya masih sangat muda, masih sedikit dosanya, kami yang sudah tua-tua ini, yang sudah mulai beranjak tua, itu masih belajar dan belajar. Oleh karena itu, majelis ini adalah satu kemuliaan bagi saya, suatu peluang bagi saya untuk menambah pahala. Tapi saya sangat takutkan, saya hanya pandai menasihati Anda, tapi saya tidak pandai menasihati diri saya sendiri. Dan itu saja ya. Jadi jangan disamakan pelajaran tasawuf itu seperti matematika, seperti ilmu-ilmu yang lain yang Anda bisa ikuti dalam waktu instan, sebulan 2 bulan sudah selesai dan pintar. Mungkin Anda akan belajar ini terus menerus, mungkin Anda belajar ini seminggu 2 kali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Monggo, jangan datang ke sini dalam keadaan terpaksa, apalagi karena nggak enak sama teman. Ya. Insya Allah kalau secara zahirnya insya Allah 2 minggu sekali. Tapi kalau secara batinnya ya nggak tahu, terserah sampean. Mau belajar di manapun monggo. Tapi kalau memang sampean ingin belajar sama saya, sama para ustadz yang lain, ya monggo, ayo. Yang penting kita bareng-bareng. Karena kalau nggak bareng-bareng, kita nggak ada temannya untuk saling mengingatkan. Tapi jangan menganggap bahwa kita tuntas belajar tasawuf di sini dan selesai, lalu pulang tidur nyenyak, besoknya ngaji lagi tidur nyenyak, begitu selesai. Bukan seperti itu yang dimaksud oleh pengarang kitab ini. Ini adalah ilmu yang harus terus-menerus kita uji kepada diri kita. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf atas segala keterbatasan. Apapun yang muncul dari pengajian ini, ya itulah apa adanya gitu. Mau saya nggak baca kitab, mau baca kitab, tolong terima apa adanya. Mau saya marah, mau saya nggak marah, tolong terima apa adanya. Karena apa yang Allah buka pada saat ini bukan hasil rekayasa saya. Ya, ini semua adalah suasana hati yang Allah gerakkan untuk saya kepada Anda dan juga Anda kepada saya. Mau Anda tidak suka, mau Anda suka, mau Anda biasa-biasa, terserah. Pokoknya saya nggak tahu. Ya. Yang penting tugas saya dapat amanah dari pengelola Pomas untuk menyampaikan materi ini. Saya sampaikan inilah kemampuan saya. Kalau Anda tidak puas, jangan salahkan saya dan saya mohon maaf sekali lagi. Saya nggak mau nambah dosa di sini.
Anda tanya saja kepada yang lain, ngaji kepada yang lain, ya sekaligus mungkin hataman dan lain-lain. Tapi kalau Anda merasa ada yang bermanfaat, hadirilah majelis ini karena Allah. Ingat karena Allah. Saya hadir ke sini karena Allah. Bukan karena pembicaranya Laura ini, bukan karena disuruh teman, bukan karena takut di absen, bukan karena kitabnya menarik, bukan karena saya kadar penasaran dengan apa itu isi kitab. Bukan sekadar itu, tapi karena Allah. Ya Allah, saya memang ingin nata diri, ingin belajar menata diri. Ya, niat hadir. Dan kasih tahu ke yang lain-lain, kalau ada yang ingin hadir, hadir saja. Nggak usah ada absen, nggak usah. Karena ini bukan kuliah. Yang penting hadir, niat, nata diri. Itulah kita semangat ngaji tasawuf ya. Jujur saya merasa malu sekali karena pengajian ini disiarkan di mana-mana dan di posting di mana-mana. Jujur saya itu paling senang sebenarnya kalau ngaji tasawuf ya cuman berdua begini. Sambian datang berdua begini kita ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya kita paham. Tapi kalau seperti ini kan belum tentu cocok buat yang di pojok, belum tentu cocok buat yang di sana, belum tentu cocok buat yang di sini. Yang satunya bilang, wah nggak nyambung, saya nggak ngerti apa yang diomongin itu. Yang satunya bilang, wah itu bagus sekali, macam-macam. Ya, mohon maaf sekali lagi. Tapi insya Allah kalau saya hadir ke sini, saya masih berusaha nata niat. Saya niatkan, wakafkan saya waktu saya, wakafkan ilmu saya yang sedikit dititipkan kepada saya untuk kemanfaatan siapapun yang mau ngaji, ya, siapapun yang mau ngaji. Jadi semoga Allah meridhoinya ya. Semoga Allah meridhoinya. Kalau Allah nggak ridho, sudah dah tutup aja dah, besok libur. Kalau Allah nggak ridho, saya sudah pensiun dini, sudah taruh. Tapi kalau Allah ridho, semoga seterusnya kita diberi kemampuan ya, kekuatan untuk bisa ngaji. Ingat umur kita cuman pendek, masa belajar kita cuman pendek. Kalau ada satu yang masuk ke dalam hati kita, ambillah itu modal untuk selamanya ila akhiril hayat, sampai akhir hayat kita. Ya. Dan untuk orang menjadi orang yang baik, itu sebenarnya tidak perlu banyak teori. Bahkan katanya para ulama, cukup dipandang satu orang soleh, dipandang aja jadi orang soleh. Nah, kalau caranya seperti itu, kan enak kan. Jadi sebenarnya ya jalan menuju Allah banyak macamnya. Gak cuma ngaji, bisa jadi sampean kerja di sawah, bisa dapat hidayah. Bisa jadi sampean nyapu-nyapu di dalam pengasuh atau di pesantren, bisa sampean jadi jalan bagi menuju Allah, itu bisa. Pokoknya apapun bisa. Oleh karena itu kita ngaji ini salah satu saja, tapi ngaji ini yang paling utama. Kenapa? Karena pahalanya jelas, orang mencari ilmu. Alhamdulillah. Mari kita baca sholawat ya. Satu kali untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
وسلم ربنا تقبل منا هدانا الله إياكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.